Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Sony Gunawan. Untuk pembahasan kali ini saya akan sedikit kembali berbagi cerita pengalaman saya ketika mungkin bisa dikatakan adalah sebelum masuk SMA. Pada saat itu ada beberapa kendala dan juga sedikit drama yang mungkin menurut saya ini menarik untuk diceritakan. Supaya mengerti, tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai. Awal ceritanya adalah ketika saya lulus dari Madrasah Sanawiyah. Pada saat itu saya meminta izin kepada ibu saya bahwa saya akan melanjutkan sekolah di luar daerah kecamatan saya gitu. Jadi biasanya itu kakak-kakak saya semuanya itu sekolahnya di daerah yang dimana sekolahnya itu dekat dengan rumah, jadi tidak ada kos, juga bisa pulang pergi dengan biaya yang lebih murah. Nah, namun saya sendiri pada saat itu menegosiasi kepada ibu saya, menawarkan diri untuk melanjutkan sekolah ke daerah yang mungkin bisa dikatakan cukup jauh dari rumah dan membutuhkan tempat tinggal di tempat dekat dengan sekolah itu. Awalnya saya tidak diizinkan karena dengan alasan kendala jauh dan juga pembiayaan. Akhirnya saya pun di sana merasa sakit hati, yang namanya terobsesi dengan melihat teman-teman yang lain bersekolah jauh. Saya pun merasakan ingin gitu seperti mereka, bahwa memang mindset saya pada saat itu ingin merasakan bahwa sekolah di luar daerah itu bisa membuat kita lebih dewasa dan juga bisa membuat kita lebih kreatif. Saya sudah nulis beberapa kronologisnya supaya bisa nyambung. Nah, tujuan saya bersekolah ke luar daerah itu untuk apa? Yang pertama, saya untuk mencari relasi dan juga koneksi. Jadi, karena kalau kita hanya tinggal diam di tempat di mana kita tinggal, pasti orang-orang itu adalah tetap sama. Jadi mindset kita itu tidak akan berkembang. Yang pasti kalau kita bertemu dengan orang baru, suasana baru, maka pola pikir kita akan berkembang menjadi lebih dewasa dan juga lebih bijaksana dalam menghadapi situasi lingkungan yang baru. Terus yang keduanya, niat saya itu adalah untuk meningkatkan kedewasaan saya, untuk meningkatkan kemandirian. Kalau jauh dari orang tua itu seperti apa, dan juga kita bisa mengorganisir kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Selang beberapa lama, akhirnya saya diizinkan oleh ibu saya untuk bersekolah di tempat yang cukup jauh dari rumah. Pada saat itu di Madrasah Aliyah. Dan akhirnya saya memulai pendaftaran, datang langsung ke sekolahnya, dan di sana saya memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi dengan teman-teman saya berangkat ke sana yang sama juga melanjutkan ke sekolah itu. Dan akhirnya setelah beberapa bulan menunggu, saya diundang dan dengan orang tua untuk melaksanakan rapat pertama masuk sekolah. Pada saat itu kebetulan ibu saya yang menghadirinya. Awalnya ketika pembelajaran dimulai, hari-hari tahun pertama berjalan biasa, berjalan normal, semua happy-happy aja, tanpa ada kekurangan sedikit pun, alhamdulillah. Namun seiring berjalannya waktu, maaf saya nunduk karena sambil baca ya. Sambil berjalannya waktu, masuki tahun kedua, di situ mulai dilanda, mungkin bisa dikatakan ekonominya menurun. Jadi pada saat itu yang biasanya berkecukupan ada sedikit kekurangan, tapi tidak nol sama sekali. Jadi ada sedikit kekurangan. Tapi di situ saya awalnya memang merasakan bahwa susah, akan tetapi lama-kelamaan saya terbiasa dan juga mulai berpikir untuk mencari hal yang bisa menghasilkan. Apakah itu menghasilkan makanan, uang, ataupun yang lainnya. Pada saat itu dengan teman-teman saya di kosan, saya berempat pada saat itu di kosan. Memang bukan hanya saya yang merasakan kesusahan itu, akan tetapi sama-sama semuanya yang berempat itu. Sehingga kami berempat itu pernah makan sama bubuk mie Indomie, mie Sarimi, dan juga lainnya. Ataupun kami menunggu dari setelah sholat Jumat itu ada yang membagikan makanan gratis. Di situ kami baru bisa menemukan nasi, makan,
Tapi itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kami lupakan karena disitulah perjuangan dan cara kami untuk bertahan hidup di sana. Jauh dari orang tua, tanpa ingin memberikan rasa khawatir kepada orang tua, akhirnya kami berpikir secara dewasa, secara bijaksana bagaimana caranya supaya kami bisa memenuhi kebutuhan yang kami butuhkan. Semua itu mengajarkan kita untuk lebih dewasa dan juga lebih bijaksana dalam menghadapi situasi seperti itu. Jadi menurut saya tinggal jauh dari orang tua itu sebuah hal yang membuat kita itu lebih mengerti akan sebuah keadaan, mengerti akan arti bersyukur. Bahwasannya ketika ada orang tua, kita biasanya minta ini minta itu dengan cepat ada, tapi ketika jauh dari orang tua, kita perlu usaha, kita perlu perjuangan, kita perlu pergerakan. Tidak hanya cukup meminta, akan tapi kita harus ada pergerakan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Sebelumnya kenapa saya tidak diizinkan pada saat itu, namanya orang tua khawatir pada anaknya, takut terjadi apa-apa, takut anaknya bergaul dengan hal-hal lain, mulai merokok, mabok dan lain-lainnya. Namun saya selalu meyakinkan kepada ibu saya bahwa saya niat kesana itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ketika kita belajar dengan orang baru, dengan situasi baru, maka kita akan lebih berkembang. Pengetahuan kita akan semakin luas, wawasan kita akan semakin luas. Kita tidak hanya berpikir tentang apa yang di daerah kita tahu, akan tapi kita bisa berpikir tentang apa yang orang lain lakukan dan mungkin bisa kita tiru untuk dijadikan sebuah gambaran bahwa kehidupan ini perlu yang namanya perjuangan dan juga usaha. Pembuktian itu saya lakukan dengan saya mengikuti beberapa kegiatan untuk mendapatkan beasiswa, sehingga bisa bersekolah tanpa harus membayar. Dan pada tahun kedua, saya akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa itu dengan jerih payah dan juga dengan usaha saya. Pada saat itu kegiatannya adalah yang pernah saya ceritakan pada saat itu, yaitu MSLA, Madrasah Student Leadership Board. Dan kenapa saya diberikan anugerah beasiswa oleh kepala sekolah? Karena mungkin yang pertama, saya adalah siswa pertama yang bisa lolos ke acara tersebut karena gengsinya ini adalah tingkat nasional. Yang kedua, di Provinsi Jawa Barat itu hanya ada 2 sekolah yang lolos mengikuti kegiatan tersebut. Yang satu dari MAN 1 Subang dan yang satu saya dari MAN 2 Sumedang. Mungkin ada sedikit kebanggaan dari pihak sekolah sehingga memberikan apresiasi yang begitu baik dan juga begitu positif, sehingga membuat saya lebih bersemangat untuk terus mengejar prestasi dan juga mengasah skill saya untuk membawa nama baik sekolah. Pada saat itu Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat menawari saya untuk melanjutkan kuliah di Turki. Dan ketika saya izin ke orang tua melanjutkan studi di Turki, namun orang tua saya tidak mengizinkan karena terlalu jauh dan juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan akhirnya saya memilih untuk tetap berkuliah di dalam negeri. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita saya tadi adalah bahwasannya jangan pernah menyerah. Orang tua melarang karena khawatir dan juga sayang. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya susah. Karena orang tua itu menginginkan anaknya semuanya sukses dan juga tidak ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya dulu. Ingin anaknya itu meraih kesuksesan ketika orang tuanya masih ada. Jadi orang tua itu ingin menyaksikan kesuksesan anaknya. Karena bagaimanapun juga segalak-galaknya orang tua kita, kasih sayang orang tua itu tidak akan ada bandingannya dan tidak akan ada duanya. Orang tua itu akan tetap sayang kepada anaknya walaupun anaknya itu nakal, melawan ataupun apapun itu. Tapi yang namanya orang tua itu, kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah ada batasnya. Semua hal yang saya lalui, semua hal yang saya dapatkan itu merupakan hasil dari doa orang tua dan juga restu orang tua. Ya meskipun saya pun terkadang melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti dan juga mengecewakan orang tua, tetapi saya tidak pernah berhenti untuk berusaha dan juga membuktikan bahwa saya ingin menjadi seseorang yang mandiri dan juga ingin menjadi seseorang yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua di kemudian hari. Setidaknya saya bukan berasal dari keluarga orang kaya, akan tetapi nanti
anak saya bisa mengatakan bahwa bapakku adalah seorang pejabat, bapakku seorang pengusaha. Jadi jangan sampai kita menyerah karena hal ekonomi ataupun lainnya, karena di dunia ini semuanya sudah diatur sedemikian rupa akan mendapatkan posisi dan juga porsi-porsi yang sudah ditentukan sesuai dengan usaha dan juga perjuangan kita. Maka dari itu, untuk semuanya, terutama rekan-rekan adik-adik siswa SMP, siswa SMA yang sekarang masih aktif sekolah, tetap semangat, terus kejar cita-cita, raihlah prestasi setinggi mungkin. Pengetahuan dan wawasan akan membuktikan siapa kita dan juga menempatkan kita pada posisi yang seharusnya. Baik, cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terlalu panjang juga terlalu bosan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan juga semangat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam.